Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 13. Yuan Gege, jangan melakukan itu. Seru Xiaoyu merasa Feng Yuan hanya menyerahkan nyawanya saja pada Gubing. Namun Xiaolong merasa Feng Yuan bukanlah menyerah. Mungkin ia sebenarnya memang sanggup melawan Gubing, mengingat sikap tenang yang ia tunjukkan sebelumnya. Walaupun pada akhirnya ia tampak ketakutan. Tenang saja Yuan. Saul Feng Yuan kembali tersenyum. Aku akan menunjukkan kehebatan suami sampamu ini. Feng Yuan melangkah ke tengah-tengah halaman kediaman klan Xiao. Sedangkan anggota klan Xiao langsung menjauh memberikan ruang untuk mereka bertarung. Aku akan memberikanmu kesempatan menyerang lebih dulu. Ejek Gubing. Karena Feng Yuan cuma ranah perempaan tubuh tahap Wang. Serangannya itu cuma menggelitik saja bagi ranah Tianzun sepertinya. Apa kau yakin? Saut Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Ya, silakan. Kau pilih di bagian mana yang akan kau serang. Gubing merentangkan tangannya dan menancapkan tombaknya ke tanah. Aku harap kau tidak menyesali keputusanmu ini. Saut Feng Yuan lagi sembari memasang kuda-kuda bela diri. Pendatua Guya merasakan energi spiritual yang ada di udara menghilang seketika dan berkumpul di sekitar Feng Yuan. Gawat, Gubing cepat lawan dia dengan kekuatan penuhmu. Teriak Penatua Guya, merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun tidak terlihat seperti kekuatan besar, namun intuisinya mengatakan bahwa itu adalah serangan mematikan. Gu Heng melihat Pendatua Guya panik. Ia berencana untuk membantu Gubing. Tetapi Pendatua Guya melarangnya, karena mereka telah terikat dengan sumpah hati iblis, di mana mulai sekarang mereka tidak bisa lagi menyentuh klan Xiao kecuali Gubing memenangkan pertarungan itu. Tinju Naga Penggetar Langit tahap sempurna. Feng Yuan melayangkan tinjunya membentuk siluet naga. Sedangkan Gubing segera meraih tombaknya. Tetapi sudah terlambat, karena Feng Yuan telah meninju dadanya, hingga Gubing yang merupakan ranah Tianzun terlempar puluhan tombak, berhenti setelah menabrak dinding gerbang kediaman klan Xiao. Siorbe! Teriak Gu Heng, menghampirinya hendak memberikan pil penyembuhan, tetapi sudah terlambat. Gubing telah tewas dengan dadanya hancur oleh tinjuan Feng Yuan. Tidak! Gu Heng menangis histeris dan menatap Feng Yuan dengan tatapan penuh kebencian. Redam amarahmu, Tuan Muda Heng. Untuk saat ini biarkan saja ia bernafas lega, karena kita masih bisa mengejarnya setelah hari ini. Jangan sampai sumpah hati iblis menggerogotimu, kata Pendatua Guya mengingatkan Gu Heng. Gu Heng menyeka air matanya dan mengangkat tubuh Gubing ke atas siluman elang. Mereka kemudian pergi meninggalkan kediaman klan Xiao tanpa mengatakan apa-apa, kecuali kekecewaan dan rasa malu. Setelah mereka pergi, suasana di kediaman klan Xiao itu mendadak hening dan menatap Feng Yuan dengan tatapan heran, seperti mimpi di siang bolong saja. Feng Yuan merasa canggung menjadi pusat perhatian, sehingga ia tersenyum masam saja, sembari menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Xiaoyu yang pertama kali sadar dari keterkejutannya, dia kemudian berlari menghampiri Feng Yuan dan memeluknya. Yuan Gege! Seru Xiaoyu menangis sesenggukan. Aku mengira kamu akan meninggalkanku selamanya. Kalau masih ranah Seng, mungkin aku masih bisa bertarung imbang. Tetapi ranah immortal, jelas aku akan kalah. Makanya aku meminta mereka melakukan sumpah hati iblis. Saut Feng Yuan lega berhasil mengusir tuan muda klan Gu tersebut. Walaupun hanya sementara, karena mereka masih bisa mengejarnya di masa depan. Sumpah hati iblis itu hanya berlaku untuk tidak mengganggu klan Xiao saja. Sementara ia masih bisa dikejar oleh mereka untuk balas dendam atas penghinaan yang telah mereka terima. Ternyata menantu kita sangat kuat. Bahkan di kota Husan ini, takkan ada yang bisa menandinginya. Pendatua Xiaodong tertawa terkekeh-kekeh, sehingga anggota klan Xiao lainnya pun ikut tertawa.
Xiao Yun dan Xiao Lei yang melihat kejadian itu ikut tercengang. Mereka tak menyangka bahwa ranah penempaan tubuh tahap Huang yang belum memiliki kultivasi yang memadai berhasil mengalahkan ranah Tianzun. Itu sungguh di luar nalar. Hei, apakah di Kekaisaran Su ada metode khusus tanpa berkultivasi yang bisa membuatnya menjadi kuat? Tanya Xiao Lei. Mungkin saja. Saud Xiao Yun. Apakah kita akan bersujud di kakinya meminta dia mengungkapkan metode rahasianya? Ide yang bagus. Sahut Xiao Lei. Keduanya bahkan membayangkan berhasil mengalahkan guru atau diaken di sekte mereka. Maka mereka akan menjadi terkenal dan dipuja-puja oleh semua orang. Adik ipar, bagaimana caranya agar bisa kuat sepertimu? Xiao Long menghampiri Feng Yuan, sehingga hampir seluruh anggota klan Xiao ingin mendengarnya. Mereka tak sabar, ingin mengetahui metode rahasia apa yang digunakan oleh Feng Yuan. Menyadari semua orang ingin mengetahui cara dia menggunakan metode pernafasan alam, Feng Yuan memutuskan memberitahu mereka saja. Aku menggunakan metode pernafasan alam untuk menyerap energi spiritual sekitarku. Namun untuk mengasah kemampuan ini, kakekku dulu menampak kekuatan fisikku dengan berlari mengitari gunung bersalju dan membuang ke hutan penuh siluman. Sehingga aku harus bertarung dengan mereka untuk sekedar makan. Dan aku juga berenang di danau yang sangat dingin, dipenuhi siluman ikan juga. Itu aku lakukan saat berusia 10 tahun. Setelah itu, baru belajar menggunakan jurus tinju naga pengetar langit. Karena sebelum itu aku hanya bertarung asal-asalan saja melawan siluman. Feng Yuan menceritakan metode latihannya itu. Sekilas tidak ada yang istimewa. Tetapi semua anggota klan Xiao yang awalnya ingin berlatih metode pernafasan alam, akhirnya memutuskan berlatih jurus dari klan Xiao saja. Karena cintailah jurus-jurus asli klan Xiao yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itulah alasan konyol yang dibuat Xiao Long saat mengetahui ternyata metode pernafasan alam itu seperti mau bunuh diri saja. Berarti kamu akan menjadi nomor 1 saat seleksi penerimaan murid akademik Kekaisaran besok, kata Patriark Xiao Yan. Ia bangga dengan kekuatan yang dimiliki oleh Feng Yuan. Tidak perlu Patriark, sahut Feng Yuan, sehingga Patriark Xiao Yan dan penatua terkejut mendengarnya. Aku sudah bisa merasakan Ki, sehingga aku memutuskan bertarung menggunakan jurus dasar saja. Patriark Xiao Yan dan penatua sangat senang mendengarnya. Mereka memuji Feng Yuan sebagai jenius, karena baru sehari sudah bisa mengendalikan Ki dengan baik. Yuan Gege sudah bisa menyerap Ki? Xiao Yan masih belum percaya, karena ia tampak murung saat turun gunung tadi. Sudah, lihatlah. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan memasang kuda-kuda. Ia kemudian merapal jurus tapak iblis pertama, api magma. Dia tampak meyakinkan menggunakan jurus dasar itu, sehingga para penatua tampak tersenyum dan membayangkan kehebatan roh bela diri Phoenixia menyemburkan api abadi. Salah satu tipe api yang sangat kuat dan cocok untuk para alkemis. Feng Yuan menyerang arah depan, sehingga Xiao Long yang berdiri di sana langsung tiarap di tanah. Takut tubuhnya terbakar, namun mereka membelalakan mata saat melihat api seukuran kelereng yang muncul dari telapaknya. Hebat kan? Tadi pagi cuma seujung kuku, dan sekarang mengalami peningkatan. Jadi sebesar kelereng. Feng Yuan berkata dengan bangga. Xiao Long ingin menempeleng kepala adik iparnya itu, karena ia sudah tiarap di tanah dan begitu juga dengan para penatua yang menyangka akan melihat jenius bela diri hebat. Namun nyatanya, seperti bayi yang baru belajar merangkak saja. Walau begitu, mereka tetap memuji Feng Yuan, karena takut bernasib sama dengan Gu Bing bila menyinggung perasaannya. Malah pujian mereka terlihat berlebihan, hiperbola sekali. Patriark Xiao Yan memutuskan merahasiakan kekuatan yang dimiliki oleh Feng Yuan. Karena menantunya itu memutuskan menggunakan jurus klan Xiao saat seleksi penerimaan murid Akademi Kekaisaran. Dia juga tak ingin klan lain di kota Housan ketakutan saat mengetahui Feng Yuan bisa menghancurkan mereka dan menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkannya. Atau Patriark klan Guan meminta bantuan Pangeran Ketujuh membantu mereka menyingkirkannya. Untuk sementara waktu mereka harus menahan diri, membanggakan kekuatan yang dimiliki oleh Feng Yuan
hingga tingkat kultivasinya tinggi atau menjadi alkemis. Malamnya, Feng Yuan memutuskan tidak tidur. Dia kembali melakukan kultivasi dan menelan pil penempaan tubuh pemberian Patriark Xiaoyan. Setelah berhasil mengatasi dantiannya yang cacat, kini motivasi Feng Yuan bukan lagi hidup tenang dan olahraga malam tiap hari. Dia kini terobsesi menjadi seniman bela diri terkuat dan menjelajahi dunia. Karena ia telah melihat pemandangan dunia yang sangat luas dari atas kapal terbang Asosiasi Shengren. Kota Osan yang kecil ini hanyalah batu loncatan saja. Clan Xiao cuma alat untuk memuluskan langkah tersebut. Ayam jantan pun berkokok, dan matahari segera terbit. Dia membuka matanya dan melihat sekilas wajah Xiaoyu yang masih terlelap tidur dalam balutan selimut tebalnya. Di masa depan, bisa saja mereka memilih jalan yang berbeda bila ia meninggalkan kekaisaran Wei ini, dan ia tak perlu khawatir karena Xiaoyu saat itu pasti telah menjadi kultivator hebat. Tak akan sulit baginya mendapatkan suami dari keluarga terpandang atau klan besar. Lagi pula pernikahan mereka bukan berlandaskan rasa cinta, tetapi simbiosis mutualisme. Dia memberikan sumber daya berharga untuk Xiaoyu, dan klan Xiao menampungnya. Tak lebih dari itu. Feng Yuan meregangkan otot-ototnya dan keluar dari kamar Xiaoyu. Dia menuju halaman belakang kediaman klan Xiao dan berlari 10 putaran mengelilingi bukit. Xiaoyu terbangun dan memandangi punggung Feng Yuan. Senyum tipis terpancar dari wajahnya. Ia tak menyangka Feng Yuan bertaruh nyawa demi dirinya. Padahal awalnya ia menduga Feng Yuan menikah dengannya hanya untuk menikmati tubuhnya saja. Namun sekarang pemikiran itu ia tepis. Yuan Gege, tetaplah di sisiku selamanya, gumam Xiaoyu. Murid-murid klan Xiao bila disuruh berlari mengitari bukit belakang kediaman klan Xiao, mungkin mereka hanya mampu berlari setengah putaran saja. Sedangkan Feng Yuan hanya butuh 1 batang dupa saja. Keringatnya hanya keluar sedikit, dan nafasnya pun biasa saja. Tidak tersengal-sengal seperti kebanyakan orang yang habis berolahraga. Hari ini seleksi penerimaan murid Akademi Kekaisaran. Aku tak pernah segugup ini. Apakah aku harus menunjukkan kekuatan asliku saja agar diterima? Feng Yuan berjalan kembali ke kamar Xiaoyu sembari melamun. Xiaoyu memegang keningnya yang terbentur dagu Feng Yuan. Yuan Gege? Maaf Yuan, apakah sakit? Feng Yuan mengelus kening Xiaoyu yang memasang wajah cemberut. Tetapi justru malah terlihat menggemaskan di mata Feng Yuan. Dia berpikir mengajak Xiaoyu melanjutkan ronde kedua. Tetapi tidak jadi, karena merasa kasihan. Xiaoyu sudah mandi dan mengenakan jubah klan Xiao untuk mengikuti seleksi penerimaan murid Akademi Kekaisaran. Tak apa, kenapa Yuan Gege melamun? Intuisi Xiaoyu mengatakan kalau Feng Yuan sedang memikirkan sesuatu, hingga membuat dia terlihat gelisah. Aku cuma memikirkan, mungkin aku tidak akan diterima di Akademi Kekaisaran, karena aku belum bisa mengontrol roh bela diriku sepenuhnya, sahut Feng Yuan. Xiaoyu tertawa terkekeh-kekeh. Ternyata hanya itu yang membuat orang yang bisa mengalahkan ranah Tianzun itu gelisah. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Apa kamu senang melihat suamimu tidak lolos ke Akademi Kekaisaran, sehingga mentertawaiku? Feng Yuan cemberut. Bukan, Gege. Aku merasa lucu saja. Orang seperti Gege gelisah tidak diterima di Akademi Kekaisaran. Tapi tak perlu khawatir. Klan Xiao memiliki tiket emas yang bisa membuat Gege otomatis menjadi murid Akademi Kekaisaran. Tiket emas itu adalah peninggalan leluhur dari klan Xiao. Dia mendapatkan hadiah itu karena membantu Kekaisaran Wei melawan invasi musuh. Wajah Feng Yuan kembali tersenyum dan langsung memeluk Xiaoyu saking senangnya. Berarti ia tak perlu lagi menunjukkan kekuatan fisiknya yang di luar nalar itu.
Feng Gege, kau berkeringat, aku sudah mandi. Kalau Xiaoyu mendorong tubuh Feng Yuan yang langsung tertawa terkekeh-kekeh sambil masuk ke dalam kamar. Siluman elang yang setara dengan ranah alam utusan dewa mengelilingi langit kota Housan. Diaken wanita dengan hanfu merah ditunjuk oleh kepala Akademi Kekaisaran sebagai penanggung jawab penyeleksi calon murid di kota Housan. Wajahnya masak karena ditunjuk ke kota kecil yang sangat jauh dari ibu kota Kekaisaran Wei itu. Namun ia tak bisa membantah perintah kepala Akademi Kekaisaran, sehingga dengan terpaksa menyetujuinya. Padahal tahun sebelumnya ia ditunjuk ke kota besar dan membawa 2 murid jenius, sehingga ia mendapatkan poin prestasi yang sedikit lagi akan mencapai ambang batas untuk menjadi guru pelataran luar. Di Akademi Kekaisaran, bukan hanya murid-murid saja yang perlu mengumpulkan poin prestasi, tetapi diaken dan guru juga perlu mengumpulkan poin prestasi untuk ditukarkan menaikkan status mereka di Akademi Kekaisaran. Adapun tingkatan status di Akademi Kekaisaran adalah 1. Murid luar, tingkat kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Xuan dan ranah penempaan tubuh tahap Di. Yang kedua, murid dalam, tingkat kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian. Ketiga, murid senior, murid yang telah menembus ranah alam langit dan hanya fokus berkultivasi serta melaksanakan misi dari Akademi Kekaisaran, serta tidak perlu ada guru atau diaken pembimbing. 4. Diaken, murid senior yang telah mencapai minimal ranah Tianzun untuk membantu para guru mendidik murid luar atau murid dalam. Namun, bagi yang tak mau akan diberikan pilihan kembali ke klan masing-masing. 5. Guru pelataran luar, minimal mencapai ranah Sein. 6. Guru pelataran dalam, minimal mencapai ranah immortal. 7. Sesepuh Akademi Kekaisaran, ranah Chaos Ancient God. 8. Kepala Akademi Kekaisaran, ranah Chaos Ancient God atau sesepuh terkuat. Hanya ada 1 kepala Akademi Kekaisaran yang mencapai ranah Absolute God, yaitu pendiri dari Akademi Kekaisaran yang juga Kaisar Kekaisaran Wei pertama. Siluman elang yang ditunggangi oleh diaken dari Akademi Kekaisaran itu mendarat di halaman kediaman wali kota Housan. Dan ia terkejut, ada banyak tetua dari sekte besar juga yang telah hadir di sana. Padahal informasi dari Akademi Kekaisaran hanya sekte kecil yang menengah saja yang datang ke kota Housan setiap tahunnya. Namun, kenapa tahun ini berbeda? Diaken tersebut bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah ada murid jenius yang telah muncul di kota kecil ini? Diaken tersebut tersenyum. Kultivasinya sudah mencapai ranah Sein, tetapi belum memiliki cukup poin prestasi untuk menjadi guru pelataran luar. Dia sebenarnya termasuk murid jenius yang berkultivasi sangat cepat. Di usia 32 tahun, ia sudah menjadi diaken. Namun ia tidak puas hanya mendapatkan jabatan itu. Ia ingin menjadi guru termuda sepanjang sejarah Akademi Kekaisaran. Dan harapannya untuk menjadi guru pelataran luar itu akan segera terwujud apabila dugaannya ini benar. Karena 1 poin prestasi dari murid jenius sudah cukup untuk bekalnya menjadi guru pelataran luar. Bersambung